Halo Sob Buas BPKP, apakah kalian sudah tahu tentang benturan kepentingan? Mari kita belajar bersama tentang benturan kepentingan. Sebelumnya, apa sih arti kata benturan itu? Menurut KBBI, benturan adalah interaksi antara benda tiga yang saling menghampiri sampai cukup dekat sehingga dapat saling memengaruhi. Nah, kalau benturan kepentingan itu apa sih? Menurut PK BPKP nomor 3 tahun 2014, benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya. Pegawai yang terlibat dalam benturan kepentingan dalam aturan tersebut yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dan tenaga harian lepas yang bertugas dan atau secara administratif berada di lingkungan BPKP. Di mana benturan kepentingan bisa terjadi? Benturan kepentingan bisa terjadi di mana saja, di tempat pegawai BPKP melakukan penugasan tertentu. Nah, mengapa benturan kepentingan ini penting untuk dipahami Sopwas? Tahukah Sopwas, benturan kepentingan merupakan akar dari tindak pidana korupsi. Benturan kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan risiko pada kemunculan pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Sopwas harus dapat mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat mencegah terjadinya KKN. Selain itu, kita masih ingat dong dengan visi BPKP? Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, salah satunya diperlukan kondisi dalam pelaksanaan tugas pokok BPKP yang terbebas dari adanya benturan kepentingan. Untuk itu, mari kita belajar lebih dalam mengenai benturan kepentingan di lingkungan BPKP. Pedoman benturan kepentingan di lingkungan BPKP diatur dalam Perka BPKP nomor 3 tahun 2014 yang merujuk pada Permenpan RB nomor 37 tahun 2012. Tujuan dari pedoman ini yaitu pertama, menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja pihak lain dan pegawai. Ketiga, dengan memahami peraturan ini, Sopwas diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan KKN. Selanjutnya, tujuan keempat yaitu menegakkan integritas pegawai. Tujuan yang kelima yaitu menciptakan BPKP yang good and clean governance. Kemudian, kapan Sopwas harus melaporkan benturan kepentingan? Setiap pegawai BPKP yang mengalami atau mengetahui suatu kejadian atau keadaan benturan kepentingan harus melaporkannya. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, ada 5 macam. Di antaranya adalah: pertama, penyalahgunaan wewenang. Penyelenggara negara berbuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, yaitu perangkapan jabatan. Seorang penyelenggara negara menduduki 2 atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. Penyebab ketiga yaitu hubungan afiliasi. Hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan kelompok golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Keempat yaitu gratifikasi. Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Dan yang kelima, yaitu kelemahan sistem organisasi. Keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Sebagai pegawai BPKP, Sopwes harus menerapkan prinsip dasar yaitu menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan. Selain itu, pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai. Keberhasilan penanganan benturan kepentingan butuh partisipasi dan komitmen dari beberapa pihak. Apa saja kunci keberhasilannya? Pertama, yaitu komitmen dan keteladanan pemimpin dalam implementasi. Kedua, yaitu internalisasi kepada seluruh jajaran aparatur secara terbuka seperti sosialisasi. Ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi berjenjang terhadap implementasi. Keempat, peran pengawas internal yang optimal juga sangat penting loh Sopwes. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, Inspektorat BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Kelima, sebagai negara hukum senantiasa diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum. Dalam Perka BPKP nomor 3 tahun 2014, kebijakan benturan kepentingan di lingkungan BPKP dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan pengawasan. Kegiatan pengawasan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan tindak lanjut pengawasan. Dan kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari 8 urusan, yaitu kepegawaian, keuangan, hukum, umum, kediklatan, pembinaan jabatan fungsional, informasi, penelitian, dan pengembangan. Nah, mengenai penjelasan lebih rinci akan disampaikan pada video berikutnya. Mari wujudkan BPKP Good and Clean Governance. Sampai jumpa di video selanjutnya.